Anak-anak kenapa nggak dibantai aja semua sekalian? Goblok ini Cina kentir, Cina dan Cina gendeng ini satu tadi itu ya. Itu Cina kentir, Cina dan Cina gendeng itu tadi yang ngomong itu. Kalau tadi saya ngomong tak bilang begitu, kamu lihat sendiri di sana. Apa kamu lihat sendiri itu tentara Israel nembaki anak-anak? Kalau yang jelas, banyak roketnya Hamas yang mau terbang nggak jadi turun lagi jatuh di perkampungannya Hamas sendiri. Itu yang terjadi, yang benar. Ya, kadang-kadang ini ya. Wah, kami tidak percaya, ya tidak percaya urusan kamu. Memang gua pikirin. Memang lebih baik Netanyahu itu memang nggak boleh nyerah. Kalau Netanyahu nyerah, maka Israel habis itu. Habis itu, sebentar aja kelar itu. Ya kan? Karena akan yang namanya ideologi itu kan si Hamas ini kan akan mengumpulkan uang lagi tetap sampai Israel itu punah. Memang targetnya kan itu, targetnya bukan two state solusi, bukan mendirikan negara Palestina. Targetnya adalah supaya Israel punah. Jadi kalau berhenti, ya menurut saya ya, Netanyahu goblok kalau sampai dia berhenti. Sak goblok-gobloknya orang nih itu kalau sampai berhenti itu. Ya, terus dia itu karena nggak enak tekanan internasional, nah itulah. Kalau sampai terjadi begitu, ya berarti dia lemah orangnya. Few Israelis. Kalau bahasanya saya ini Cina Edan ini orang ini. Cina Edan, Cina geblek. Dia nggak di situ. Dia nggak di posisi di Gaza. Dari mana dia tahu Israel membunuh anak-anak dan wanita? Ya, nah, yang benar adalah video yang saya bikin. Ya, Eh, saya tunjukkan video yang saya bikin ya. Jadi nggak ada, ya tidak ada Israel itu IDF itu membunuh anak-anak dan wanita. Itu Cina dan Cina geblek itu tadi yang ngomong ya, Cina dan Cina geblek, Cina compong itu, Cina kentir, ya. Cina geblek, Cina kentir, Cina geblek kayak main keroncong itu loh, Cina geblek, Cina kentir. Yang benar adalah ini ya, saya kasih informasinya ya, supaya kalian pinter. Hamas memulai serangan 7 Oktober 2023 dengan brutal, menyerang warga sipil yang tidak bersenjata. Mereka adalah rakyat biasa dari berbagai negara yang sedang beribur di Israel. Sampai sekarang Indonesia, Partai Demokrat Amerika, woke dan leftis Eropa menganggap itu adalah hak Hamas membela diri dengan brutal. Artinya, mereka mengizinkan terorisme dengan membunuh 1.200 rakyat sipil, memutilasi korban, memperkosa wanita, menculik 300 rakyat sipil sebagai sandera. Hamas, Hezbollah, dan Iran menghujani Israel dengan rudal ke arah penduduk sipil dan dengan mudah Israel menangkisnya. Israel melalui IDF membalas dengan menyerang semua fasilitas militer, terowongan Hamas, dan membunuh secara presisi semua komandan militer musuh Israel. Hamas membuat terowongan di bawah rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan semua fasilitas umum. Bahkan Hamas meluncurkan roket-roketnya dari fasilitas sipil tersebut. Israel mengetahuinya dan memberi notifikasi melalui flyers, intelijen, radio, dan semua media yang bisa digunakan bahwa IDF akan menyerang semua fasilitas tersebut dan meminta warga sipil mengungsi. Hamas menghalangi evakuasi warga sipil, mengancam bahkan menembaki semua warga yang hendak pergi mengungsi. Namun tetap IDF menyerang dengan akurat dan presisi, dengan seminimal mungkin korban anak-anak atau diduga wanita. Hal ini bisa diketahui melalui kamera satelit. Dengan semua antisipasi yang dilakukan oleh Israel dan IDF, seharusnya tidak akan ada korban jiwa sebagai collateral damage serangan IDF ke Gaza. Jadi mengapa ada korban jiwa yang diklaim sampai 50.000 jiwa? Kalaupun ada korban jiwa, kebanyakan adalah militer Hamas atau rakyat sipil yang ditembak oleh Hamas sendiri. Roket-roket Hamas adalah produksi amatir dan seringkali tidak bisa digunakan. Bahkan ada banyak kejadian roket Hamas gagal meluncur ke wilayah Israel dan jatuh meledak di area perumahan penduduk sipil Gaza. Konflik Syria memakan korban 600.000 jiwa, termasuk 26.000 anak-anak.
Bandingkan dengan korban perang Arab Saudi dengan Yaman memakan korban jiwa sebanyak 377.000 jiwa, dengan 150.000 adalah korban tewas langsung karena senjata, sisanya karena kelaparan dan wabah akibat perang. Jumlah korban jiwa anak yang tercatat resmi adalah 12.000 jiwa. Dalam hal ini, Arab Saudi dan Syria jelas melakukan genosida dibandingkan Israel. Gaza 60.000 jiwa, Yemen 377.000 jiwa, Syria 600.000 jiwa. Hamas memulai serangan 7 Oktober 2023 dengan brutal, menyerang warga sipil yang tidak bersenjata. Mereka adalah rakyat biasa dari berbagai negara yang sedang beribur di Israel. Sampai sekarang Indonesia, Partai Demokrat Amerika, woke dan leftist Eropa menganggap itu adalah hak Hamas membela diri dengan brutal. Artinya, mereka mengizinkan terorisme dengan membunuh 1.200 rakyat sipil, memutilasi korban, memperkosa wanita, menculik 300 rakyat sipil sebagai sandera. Hamas, Hezbollah, dan Iran menghujani Israel dengan rudal ke arah penduduk sipil, dan dengan mudah Israel menangkisnya. Israel melalui IDF membalas dengan menyerang semua fasilitas militer, terowongan Hamas, dan membunuh secara presisi semua komandan militer musuh Israel. Hamas membuat terowongan di bawah rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan semua fasilitas umum. Bahkan Hamas meluncurkan roket-roketnya dari fasilitas sipil. Sudah diulangi lagi tadi ya. Jadi intinya, ya, sebenarnya Hamas sendiri yang membunuh rakyatnya, ya. Intinya Hamas sendiri yang membunuh rakyatnya. Kalau Anda melihat bagaimana cara Israel membunuh para pemimpin Hamas di Qatar, bagaimana cara Israel membunuh si Haniyeh itu di Iran, bagaimana cara IDF membunuh pemimpin Hamas Haniyeh di Iran maupun pemimpin-pemimpin Iran di Syria, ya, maupun yang di Lebanon ditembak persis. Ya, ini ngapain? Dan apa pentingnya Israel membunuh anak-anak? Kalau mau bunuh anak-anak, kenapa nggak dibantai aja semua sekalian? Goblok, ini Cina kentir, Cina dan Cina gendeng ini satu tadi itu ya. Itu Cina kentir, Cina dan Cina gendeng itu tadi yang ngomong itu. Kalau tadi saya ngomong tak bilang begitu, kamu lihat sendiri di sana. Apa kamu lihat sendiri itu tentara Israel nembaki anak-anak? Kalau yang jelas, banyak roketnya Hamas yang mau terbang tidak jadi, turun lagi, jatuh di perkampungannya Hamas sendiri. Itu yang terjadi, yang benar. Ya. Kadang-kadang ini ya. Wah, kami tidak percaya. Ya, tidak percaya urusan kamu. Memang gua pikirin. Ada orang memfitnah saya ya. Ya kan, begini-begini. Oh, saya tidak percaya. Ya, emang urusan kamu. Emang gua pikirin. Kamu tidak percaya sama saya. Kasih makan enggak. Emang saya minta ngemis. Emang saya ngemis makanan dari kamu. Kamu udah percaya sama saya ya, emang gua pikirin, ya kan? Emang kamu siapa? Kamu, ya kan? Saya harus mengemis kepercayaan darimu. Seluruh dunia pun saya lawan. Bahkan hari ini pun ya orang berani mengkritik saya yang tidak ngena, yang tidak masuk akal. Kamu berani memfitnah saya? Dia bilang, pokoknya saya klarifikasi sama yang penting. Kamu ngasih duit aja enggak sama saya kok. Kamu meminta klarifikasi donasi kemana saja. Kan kamu compong berarti kan? Saya ngemis sama kamu juga enggak, kamu ngasih donasi juga enggak, kamu ngatain saya katanya korupsi, si Amin Wijaya itu dulu tuh ya. Emang kamu siapa? Kamu juga kere, kasih donasi kagak, kamu pakai kritik-kritik, ya kan? Saya tidak percaya, emang saya butuh percayanya kamu. Lebih banyak orang percaya kamu atau percaya saya? Dan akhirnya pun dia berzina juga ya si Amin Wijaya ya. Akhirnya zina juga, nggak jauh-jauh, memang dasar memang orang nggak bener, ya kan? Dulu Saifuddin juga sama. Akhirnya kan habis juga dia kan nuduh-nuduh kita, Rudi Yohanes segala macam. Orang nuduh itu tadi sama, itu jadinya sama persis. Makanya saya tahu persis ya si Israel ini ya. Kami tidak percaya. Emang gua pikir ya seluruh dunia nggak percaya. Nggak apa-apa, saya tidak ngemis sama seluruh dunia kok. Ya kan? Nah, itu ya hebat ya. Makanya saya kagum sekali sama orang-orang Israel ini ya. Saya tidak bisa menghindari, saya itu kagum sama Netanyahu ya. Dia berani berdiri, stand alone, ketika seluruh dunia menyerang dia. Ya, apapun motifnya. Oh, ini kan motifnya karena dia mau politik. Ya, saya pun berpikir demikian.
Tetapi bayangkan, kalau Netanyahu tidak habisin itu Hamas, mereka kan lebih kuat lagi. Sekarang ini sudah separuh jalan, terus mau disuruh berhenti gitu. Kalau saya nggak, mendingan kita ya udah nggak apa-apa, musuh-musuh, habis-habis kita semua. Kalau berhenti tengah jalan, Hamas akan lebih kuat daripada sebelumnya loh. Sama seperti bakteri virus itu ya. Begitu kamu minum antibiotik, tidak selesai bakteri itu ya. Kamu minum antibiotik, tidak selesai, maka bakteri ini akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, walaupun kamu sembuh. Kamu sembuh nih, minum antibiotik nih, harusnya 8 tablet, kamu minum cuma 4 kali, udah sembuh. Kamu nggak terusin nih, karena kamu pikir udah sembuh. Tiba-tiba tahun depan itu bakteri datang lagi sama kamu. Habis kamu, diobatin, didobelin pun belum tentu kuat itu. Ya kan? Karena akan berevolusi, dia akan memperbaiki sistem kekebalannya si bakteri ini. Kitanya enggak lengah. Oh, harusnya tuntas kok. Sama seperti itu ya. Oke, Bu Dora, lalu perut buncit. Fokusnya ya. Tambahan sedikit Pak Paul. Boleh. Untuk pengakuan keberadaan negara Palestina ini, artinya begini, ini ada konsekuensinya nanti bagi Palestina. Ketika Palestina diakui sebagai suatu negara, maka keberadaan UNRWA itu nggak layak lagi di wilayah itu, Pak Paul, karena mereka bukan lagi pengungsi kalau dianggap sebagai suatu negara yang sudah berdaulat penuh gitu, Pak Paul. Jadi sewaktu-waktu Israel pasti akan menindak dan membubarkan lembaga-lembaga yang selama ini yang kasih makan orang-orang Palestina ini, termasuk UNRWA. Kenapa? Status mereka bukan lagi pengungsi. Dan kalau kita lihat, UNRWA ini Palestina ini lucu. Mereka itu tinggal di Gaza, tinggal di Yudea dan Samaria, tetapi mereka statusnya pengungsi. Nah, kalau kita lihat status pengungsi per definisi adalah dia terlempar atau terbuang dari tanah di mana dia berasal. Artinya begini, Pak Paul. Kalau mereka merasa yang tinggal di Gaza mereka itu pengungsi, berarti mereka masih mengharapkan akan pindah ke tanah yang selayaknya di mana mereka berada. Di mana mereka berada? Di wilayah Israel. Nggak mungkin mereka bermimpi mau kemana-mana lagi kalau nggak ke wilayah Israel. Sementara kalau mereka mengimpikan tanah yang menjadi wilayah negara Israel sekarang, seperti sepanjang jalur Tel Aviv sampai ke Negev gitu. Itu artinya apa? Itu artinya adalah pembubaran negara Israel. Nah, demikian juga yang orang-orang PLO yang di Yudea dan Samaria, kalau mereka mengharapkan tanah lain gitu ya, artinya memang niatnya memang udah busuk, udah jahat. Kenapa? Mau membubarkan keberadaan negara Israel. Itulah maksud dari solusi dua negara itu. Nah, jadi ini juga akan menjadi pertimbangan dan hati-hati bagi Israel. Ketika Hamas selamat dari perang ini, maka nanti akan terjadi rehabilitasi dan pembangunan kembali. Nah, seluruh dunia akan menyerahkan dana kepada rekonstruksi Gaza, dan siapa yang akan mengelola ini? Hamas. Saya kira Hamas akan lebih kaya dari Konoha, Pak Paul. Jadi organisasi teror paling kaya di dunia. Itulah yang mereka inginkan. Jadi istilahnya bisnis teroris dan bisnis uang dari negara-negara Kristen, negara-negara Barat ini akan meledak bagi mereka. Mereka akan punya simpanan yang banyak, akan membangun terowongan kembali, akan membangun kekuatan-kekuatan militer lagi seperti itu. Dan Israel terpaksa harus berperang lagi, dan di mana dia nggak bisa membangun, Israel tidak bisa konsentrasi untuk perbaikan ekonominya. Nah, itu yang mereka inginkan. Jadi saya kira Netanyahu akan mengambil tindakan apapun, meskipun dia dibenci seluruh dunia. Kira-kira begitu, Pak Paul. Silakan, Pak Paul. Masih mute, Pak Paul. Pak Paul kayaknya ke mute deh. Ya, oke. Saya setuju ya tadi ya. Jadi memang lebih baik Netanyahu itu memang nggak boleh nyerah. Kalau Netanyahu nyerah, maka Israel habis itu. Habis itu. Sebentar aja kelar itu. Ya kan? Karena akan yang namanya ideologi itu kan, si Hamas ini kan akan mengumpulkan uang lagi tetap sampai Israel itu punah. Memang targetnya kan itu, targetnya bukan two state solusinya, bukan mendirikan negara Palestina. Targetnya adalah supaya Israel punah. Jadi kalau
berhenti, ya menurut saya ya, Netanyahu goblok kalau sampai dia berhenti. Sak goblok-gobloknya orang nih itu kalau sampai berhenti itu. Ya, terus dia itu karena nggak enak tekanan internasional, nah itulah. Kalau sampai terjadi begitu, ya berarti dia lemah orangnya. Iya kan? Tapi kalau menurut saya nggak akan berhenti, nggak bisa. Dan dia sudah terang-terangan nggak urusan kok, udah ngomong seluruh dunia pun akan kami lawan. Dan itu berkali-kali diomongkan begitu ya. Dan saya kira Amerika tidak akan lepas dari Israel. Terlalu complicated. Kecuali tiba-tiba Demokrat berkuasa, ya Amerika kelar. Kelar, langsung dikuasai oleh Islam kayak Kanada sekarang ya. Muslim Brotherhood terbesar itu ada di Kanada. Nanti saya kasih video lagi. Oke, Bu Dora silakan.